Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Safat Kemondan Fasius Pelipus dengan NIM 22010262235. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Burhanuddin SLMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial yang sudah memberikan tugas ini untuk sebagai salah satu persyaratan ujian akhir semester. Dan yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri dan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga, jumlah barang yang diproduksi, serta kondisi pasar secara keseluruhan. Dalam pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan ini sering saling bergantung satu sama lain, sehingga keputusan yang dibuat oleh satu perusahaan dapat mempengaruhi strategi perusahaan lainnya. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah yang pertama, jumlah perusahaan terbatas, di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai mayoritas pasar, meskipun masih ada perusahaan kecil lainnya dengan pengaruh yang minimal. Ciri-ciri yang kedua yaitu interdependensi antar perusahaan, di mana perusahaan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika satu perusahaan menurunkan harga, pesaingnya mungkin merasa perlu melakukan hal yang sama untuk mempertahankan pangsa pasar. Dan ketiga itu, pengaruh besar terhadap harga. Meskipun tidak ada perusahaan yang memiliki kendali penuh seperti monopoli, tetapi masing-masing perusahaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga pasar. Sebenarnya masih ada ciri-ciri lainnya, yaitu seperti hambatan masuk yang tinggi, persaingan non-harga, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari oligopoli ini, yang kelebihannya itu yang pertama inovasi tinggi, yang kedua skala ekonomi, yang ketiga konsistensi kualitas, yang keempat efisiensi operasional, dan kekurangannya itu ada polusi harga dan kualitas, yang ketiga hambatan produk baru, dan yang keempat kekuasaan yang tidak terbatas. Sebagai contoh, dari pasar oligopoli saya mengambil perusahaan Microsoft. Intermezzo sedikit, jadi Microsoft Corporation adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memproduksi dan memproduksi produk dan jasa terkait dengan platform. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1995. Microsoft merupakan sebuah anak perusahaan yang paling bernilai di dunia. Apakah Microsoft ini termasuk dalam pasar oligopoli? Jadi, Microsoft ini termasuk dalam pasar oligopoli. Microsoft adalah salah satu pemain utama dalam industri teknologi, yang sebagian besar segmen pasarnya didominasi oleh beberapa perusahaan besar seperti Google, Apple, Amazon, dan Meta atau Facebook. Industri teknologi terutama di sektor perangkat lunak, komputasi awan, dan sistem operasi adalah contoh pasar oligopoli karena memenuhi karakteristik berikut ini. Yang pertama yaitu jumlah perusahaan terbatas. Microsoft itu bersaing dengan beberapa pemain besar lainnya di sektor teknologi. Misalnya di komputasi awan, pesaing utamanya adalah Amazon dan Web Service dan Google Cloud. Yang kedua itu ada kekuatan pasar signifikan. Microsoft itu memiliki pasar dominan di beberapa segmen seperti sistem operasi, desktop dengan Windows, dan perangkat lunak produktivitas dengan Microsoft Office. Setelah itu hambatan masuk yang tinggi. Pasar teknologi memerlukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, infrastruktur, serta akses ke pasar global sehingga sulit bagi pendatang baru untuk bersaing. Selanjutnya ada produk yang terdiferensiasi. Meskipun Microsoft menawarkan produk yang mirip dengan pesaing, seperti layanan cloud, diferensiasi melalui fitur, ekosistem, dan mereka memberikan unggulan kompetitif. Mengapa Microsoft itu bisa masuk ke pasar oligopoli? Yang pertama itu karena dominasi di pasar sistem operasi. Jadi Microsoft Windows itu menguasai lebih dari 70% pangsa pasar sistem operasi desktop, menjadikannya pemain utama dalam kategori ini.
Yang kedua itu inovasi dan diversifikasi produk. Selain Windows, Microsoft telah berhasil menciptakan produk-produk ikonik lainnya seperti Microsoft Office, Microsoft Azure atau cloud computing, dan Xbox di pasar game. Yang ketiga yaitu skala ekonomi yang besar. Dengan sumber daya finansial dan teknologi yang signifikan, Microsoft dapat memproduksi dalam skala besar, menurunkan biaya per unit, dan mengalahkan pesaing kecil. Yang keempat itu ada strategi pasar yang agresif. Microsoft menggunakan strategi seperti bundling atau menggabungkan produk seperti Microsoft Office dengan sistem operasi dan akuisisi, misalnya pembelian Linked, GitHub, dan Activision Blizzard untuk memperluas dominasinya. Selanjutnya ada hambatan kompetitif untuk pesaing baru. Jadi Microsoft memiliki ekosistem produk yang sangat terkait. Misalnya Windows terintegrasi dengan Office dan Azure, membuat sulit bagi pesaing baru untuk bersaing secara langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Microsoft ini dalam pasar oligopoli, kelebihan yang pertama yaitu kekuatan untuk berinovasi. Karena pendapatan dan sumber daya yang besar, Microsoft dapat terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, menciptakan produk baru dan memperbaiki produk yang ada. Yang kedua itu skala ekonomi, yang ketiga ada dominasi pasar, dan yang keempat kelebihannya itu ekosistem terpadu. Microsoft itu membangun ekosistem produk yang saling terhubung seperti Windows, Office, Azure, dan Xbox yang memperkuat loyalitas pelanggan. Dan kekurangannya dari Microsoft Office itu sendiri dalam pasar oligopoli yaitu regulasi dan kasus anti monopoli, ketergantungan pada pasar tertentu, kurangnya persaingan sehat, yaitu dominasi Microsoft itu dapat mengurangi persaingan di pasar yang pada akhirnya dapat menghambat inovasi baik di internal perusahaan maupun industri secara keseluruhan. Dan yang keempat itu ada kritik terhadap praktik bisnis. Oke, selanjutnya saya akan membahas pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna itu apa? Jadi, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satupun pihak yang memiliki kendali atas harga barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam pasar ini, produk yang dijual itu bersifat homogen, informasi tersedia secara sempurna, dan pelaku pasar bebas untuk masuk atau keluar pasar kapan saja tanpa hambatan. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama itu adalah jumlah penjual dan pembeli banyak. Tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat memengaruhi harga karena setiap individu atau perusahaan memiliki skala yang kecil dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada produk homogen, barang atau jasa yang dijual identik tanpa perbedaan kualitas, merek, atau karakteristik lainnya. Selanjutnya, tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Perusahaan atau individu dapat dengan mudah memasuki atau meninggalkan pasar tanpa menghadapi hambatan seperti biaya besar, regulasi ketat, atau monopoli teknologi. Sebenarnya masih ada ciri-ciri lainnya yaitu seperti harga yang ditentukan pasar dan informasi sempurna dan lain sebagainya. Adapun kelebihan kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini yang pertama itu kelebihannya itu efisiensi alokatif dan yang kedua harga rendah, yang ketiga transparansi pasar. Dan kekurangannya kurangnya insentif inovasi, yang kedua tidak realistis, dan yang ketiga kurangnya diferensiasi produk. Sebagai contoh pasar persaingan sempurna, saya mengambil PT Grif Prima Abadi. Intermezzo sedikit, jadi PT Grif Prima Abadi ini bergerak dalam bidang kosmetik. Grif Kosmetik itu didirikan pada tahun 1993, bergerak di bidang kosmetika dengan jenis sediaan berupa parfum, body mist, dan roll-on. Dimulai dari skala kecil berupa home industry dengan memproduksi parfum salah satunya dengan merek Max by Lilian, Ashley. Kemudian berkembang menjadi perusahaan yang menuju skala nasional hingga internasional. Grif Kosmetik akhirnya membuat pabrik pertamanya berlokasi di Mutiara Kosambi 2, Blok TI nomor 5, sejak tahun 2002 hingga 2009. Pada awal tahun 2010, telah terjadi relokasi ke Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CN 32.
Kosambi Tangerang untuk lebih berkembang dan maju dalam meningkatkan kualitas produk untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Oke, selanjutnya di sini ada salah satu contoh gambar produk dari hasil PT Grif Primabadi, yaitu parfum dengan merek Evagelin. Ini merupakan salah satu parfum yang saya gunakan juga. Jadi, mengapa PT Grif Prima Abadi ini termasuk dalam persaingan sempurna? Menurut saya karena dia itu memproduksi sebuah parfum. Yang kita tahu, parfum itu termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Karena dia itu memiliki ciri-ciri seperti tidak ada satu pihak pun yang dapat mengaruhi harga atau kondisi pasar secara signifikan. Produk yang dijual itu homogen atau serupa. Ketiga itu jumlah pembeli dan penjual yang seimbang. Adapun kelebihan dan kekurangannya dalam pasar persaingan sempurna, yaitu peluang eksploitasi konsumen rendah karena penjual tidak memiliki harga monopoli. Kelebihan yang kedua, konsumen paham tentang harga pasar sehingga risiko kerugian atau kekecewaan itu kecil. Yang ketiga, konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Dan kekurangannya yang pertama yaitu keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Kekurangan yang kedua, konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar itu adalah produk homogen. Dan kekurangan yang ketiga, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga. Harga yang telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, keseluruhan permintaan dan penawaran. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian yang kurang mengenakan. Saya ucapkan terima kasih.